Ketemu lagi sama gue Dion, masih di PHR Senayan, channel PHR Senayan. Sini gue kayak biasa bahas tentang review album. Kali ini gue lagi interview salah satu musisi nih, musisi panutan ya dia. Siapa dia? Langsung aja gue kenalin. Sebelum gue kenalin nih, gue minta tolong buat supportnya di channel ini biar terus aktif. Subscribe, kalau bisa dinyalain tombol notifikasinya biar pada tahu kalau updatean dari PHR. Oke? Langsung gua kenalin dengan Mas Nyoman. Mas Nyoman. Halo. Mas Nyoman. Buat yang belum tahu Mas Nyoman, kenalin dulu dong. Sekilas profil singkat lu aja Mas, gimana Mas? Oke, profil sekilas ya. Iya, kegiatan lu apa, siapa? Saya dulu pernah tergabung dalam band yang namanya Planet Bumi. Planet Bumi. Tahun berapa itu? Udah pada lahir belum ini yang nonton nih? 97-an. 97 Mas. 97 ya, siap. 97 benar ya? 97, oke. Planet Bumi. Terus kalau sekarang saya lagi aktif di komunitas Selecta Pop sama ada band sendiri namanya Sex Mengesex. Sama apa? Apa ada komunitas apa Mas? GOB? Ya, kan? komunitas grup orang bener lah. Grup orang bener. Nah ini ketuanya tuh Mas ya. Periode berapa Mas? Masa jabatan berapa tahun? Oh, pensiun nggak boleh kan? Pensiun nggak boleh. Siap. Sebelum di Planet Bumi ada Mas? Atau sampai sekarang? Kalau dulu sebelum Planet Bumi itu ada band-band indie dulu gue dulu Arvana namanya. Oke, Arvana itu cover lagu-lagu. Bikin lagu sendiri malah. Bukan cover Nirvana bukan? Yes. Oh. Nirvana bikin lagu sendiri kayak Nirvana, kayak Nirvana. Udah ngerilis album juga sih, cuma dibagi-bagi dulu. Itu pertama banget tuh band Arvana. Kalau mau cek YouTube-nya ada sih. Ada, cek aja ya? Arvana ada. Masih posting juga, upload di situ lagu? Enggak sih, udah historik, asik. Terus sekarang kegiatan sehari-hari selain ngeband apa Mas? Sekarang kerja. Ya begitulah. Iya, siap lah harus kerja ya. Iya. Budak korporasi. Budak korporasi. Mas, kan gua kenal lo itu udah lama Mas ya? Tahun berapa ya? Waktu itu kita berbincang ketika PHR di lantai 2 di SDC 2014 2015 ya. Iya kan? Iya, awal banget. Gua kerja 2014 di situ. Oh, iya benar. Benar kan? Waktu itu gua bantuin ngangkat-ngangkat. Iya kan? Cuman buat kalau gua di kantor bosen gua tinggal nyebrang. Kan iya. SCTV doang, kita nongkrong sampai sore. Iya, makanya gua kadang bingung nih, siapa kok nongkrong mulu sini kan. Gua udah gitu sendiri, ada temen ngobrol nih, dari dulu ya? Iya, dari 2014 akhirnya nongkrong di situ. Sering banget kalau gue perhatiin kayaknya sering banget Mas ya, dalam seminggu tuh pasti lu nyebrang ya kan? Iya, karena bosen di kantor. Nah, ke PHR situ dengerin lagu ya. Iya, dengerin musik. Iya benar. Nah, gue malah baru tahu lu tuh ngeband di Planet Bumi dari customer gue, dari temen gue juga Mas. Oh, pas itu kan ada teman gua tuh, gua inget tuh, terus nanya, band lu apa Mas? Temen gua nanya gitu ke lu, lu bilang Planet Bumi. Anjir ya ternyata lu ngeband Planet Bumi. Ini mah udah senior dari temen gua, iya. Kan gua kan nggak ngeh kan pas itu kan. Buat ya ternyata Planet Bumi. Oh, ya udah. Terus udah gitu lu punya komunitas termasuk gede juga Mas ya? Iya. GOB itu. Grup orang bener. Gua ada juga di situ memang. Cuma gua nggak terlalu aktif ini, cuma gua mantau aja sih. Mas, gue mau nanya ini Mas, ini kan kita lagi nanya vinyl ya, yang lu bawa nih. Sebelum gue nanya yang lu bawa ini, lu kapan sih Mas mulai main vinyl Mas? Gue mulai main vinyl tuh tahun 2005. Dan sebenarnya itu juga menurut gue telat ya, karena sebenarnya gue dari dulu itu kepingin banget punya piringan hitam. Jadi gue dulu sering ke Jalan Surabaya, tapi selalu takut keracunan gitu. Karena kalau udah kena piringan hitam itu pasti harga jarumnya mahal, segala macam gitu. 2005 kan belum heboh kayak sekarang Mas. Bahkan sebenarnya belum heboh, tapi beberapa rekan itu udah ada yang mengkoleksi, dan memang kalau ngobrol itu omongannya ya jangan sampai kena. Intinya justru melarang jangan sampai lo kena keracunan piringan hitam, karena bicara jarum segala macam. Sampai end up-nya gue dibawa sama temen gue ke Mangga 2 gitu. Ke Mangga 2 terus habis itu disetelin. Itu ada record store di situ? Cuman showing listening room listening room buat, jadi dia ngejual listening settingan ruangan. Ya udah
gue main ke situ, diajak, tiba-tiba ada vinyl The Smiths. Kebetulan kan gue suka ya. Iya, iya. Gue suka terus. Album apa tuh, ingat tuh Mas? Album pertama ya. Album pertama ya. Terus gue suka nih. Ya udah, boleh nggak disetel? Oh, boleh. Siang orangnya itu juga nggak tahu The Smiths itu apa gitu loh. Itu loh. Jadi ketika gue ambil dia juga kaget loh. Kok ada vinyl itu, kata dia. Oh gitu bisa gue colong gitu. Dan dia nggak tahu yang punya gitu. Kok. Iya kok. Iya nggak tahu. Oh ya udah disetel lah sama dia. Dan saat itu gue ngedengerin The Smiths itu kayak bener-bener main di depan gitu. Jadi gitarnya Johnny Marr di kiri, bassnya di kanan, Morrissey di depan. Gitu. Jadi gue langsung jatuh cinta di situ. Gue langsung wah gokil nih. Dan setupnya waktu itu pas lagi emang bagus Mas ya. PH jadi turntable-nya. Iya, jadi dia memang listening room. Jadi kasarnya tuh abis itu gue nyetel lagu yang gak gue kenal. Dan yang menurut dia nih gue setelin lagu yang gak lo kenal ya. Nih disetelin lah lagu gitu. Dan kita kebawa sama lagu itu dan bilang kok lagu jadi enak ya. Emosinya kebawa Mas ya. Kebawa. Jadi sebenarnya yang dijual saat itu gitu. Ya. Wah gue bilang wah ini kayaknya kacau nih. Mulailah akhirnya saat itu gue pergi ke Kemang, kan ada toko namanya Mongka, gue masih ingat. Mongka ya. Nah itu Mongka Magic tuh si Mayo ya. Mayo. Jadi gue ke situ terus gue liat ada The Smiths. Oke. Gue bilang gue belum punya piringannya, belum punya playernya. Gue ya. ajarnya beli dulu deh biar aman nih. Ya udah gue beli satu. Berarti dari 2005 ke Monka kan baru 2000 berapa tuh? 12 ya kan? Jauh dong. Enggak. 2010-an. Enggak. Monka itu. Gue lupa deh. Monka. Seingat gue beli The Smiths di situ ya. Di Mongka itu. Seingat gue ya, tapi gue lupa tahunnya ya. Iya. Gue lupa tahunnya, tapi seingat gue gitu. Ya udah terus gue beli. Gue ingat kok albumnya Strange Way Here We Come kalau nggak salah. Nah, album terakhir dong itu. Mau bubar justru. Setelah itu nyusul deh tuh yang lain tuh setiap itu beli jadi numpuk dulu tuh. Numpuk dulu. Vinyl Megadeth, Metallica semua gue beli dulu yang gue suka lah. Sampai beli playernya. Sampai beli playernya. Sampai akhirnya nabung punya duit beli player, ya udah beli player yang sederhana dulu. Apa tuh Mas playernya? Sony. Gue ingat banget. Sony lama yang apa namanya yang otomatik ya. Otomatis. Gue ingat banget beli di Bandung. Harganya 300.000 berapa gitu. Gue beli gara-gara murah kan ternyata 300.000 lebih murah dari PH-nya waktu itu berarti cuma 200 berapa. Mahalan PH-nya hitungannya ya. Iya, nah udah gue beli. Terus ya udah mulailah setel terus berasa kurang aja udah mulai nih. Wah, berasa kurang nih, nabung lagi, jual, beli. Mulailah gue kenal Lenko gitu ya. Ya udah mulai dari situlah, berantakan udah. Dari yang niatnya cuman koleksi Britpop sampai akhirnya udah mana-mana deh. Berantakan udah. Terus apa sih Mas yang lu rasain dengerin piringan hitam sama kaset, CD atau streaming itu emang bedanya apa sih? Ini pertanyaan sering bertanya sih feel-nya ketika lu prosesnya lo ngebuka terus naro lihat-lihat gambarnya terus benar-benar detailnya juga terus ya itu balik lagi emosinya juga walaupun sampai sekarang pun gue belum dapet ya yang namanya emosi kalau nyetel semua soundnya gitu belum tapi lebih ke ritualnya dong. Iya lebih ke ritual tapi intinya tetap memang beda sih. Memang beda antara lo ngedengerin streaming atau apa. Kayak kaset sama CD deh, kan sama-sama fisik tuh. Nah, gimana even tuh? Kaset pun enak sekarang. Kalau disetel dengan misalnya ampli yang mumpuni. Yang proper lah ya. Proper. Enak juga. Malah gue sekarang kadang-kadang lebih senang nyetel kaset gitu. Asal nggak kusut aja. Kaset itu kan bahayanya tuh kusutnya doang nih. Kalau vinyl kan nggak apa-apa, nggak akan ini. Kalau kaset kan kusut. Terus enaknya lagi kalau kaset kan ekonomis ya. Ekonomis. Tapi mahal-mahal juga sekarang gara-gara makin langka ya. Terus dari situ lu mulai benerin sound lu juga tuh Mas ya. Speakernya lu udah mulai mikirin kayak aduh sayang nih. Pakai apa yang biar ketemu ya gitu. Waktu lu tadi cerita lu beli Sony pertama kali tuh, itu Sony-nya harus pakai ampli lagi atau langsung speaker? Nah, Sony-nya waktu itu bisa kawin pakai speaker aktif. Speaker aktif abal-abal lah misalnya. Gue pakai saat itu ngedengerin emang kurang puas sih. Ya gue inget banget sih, gue nyetel Rage Against the Machine kalau masalah pertama kali di situ. Aduh, kok begini. Udah mulailah dari situ. Dari situ baru lu kulik lagi tuh Mas ya. Mulai naik lagi. Oke.
Dari PH terus akhirnya lu ganti-ganti setup semua tuh Mas ya. Terus Sony terus lu cerita sempat pakai apa? Lenco L75. Wih, legendnya itu. Sampai sekarang lu masih pakai tuh? Masih. Wih, keren. Berarti sekarang setup lu kalau boleh tahu apa Mas? Dari speaker, ampli, apa ya? Player berarti lebih dari satu dong pasti. Iya. Setupnya sekarang yang paling sering lu dengerin pakai yang gue pakai itu Rega P yang Queen. Oh, yang DC Queen. Oke, P1 berarti kan. DC Queen. Terus JBL speakernya apa tuh? Yang cepet. Yang Century. 65. Oke. Terus sama apa? Sansui AU70 tabung. Oke, tabung ya. Wih, berarti lebih karakternya kalau tabung yang lu dengerin gimana, Mas? Flat atau gimana? Flat, lebih ke vokal, terus nyetel apa aja enak sih kalau tabung. Jadi apa ya? Cuman jadi sekarang tuh kayak gue nih kayak sayang sekarang untuk gue takut rusak nih karena tabung lama nih. Jadi terus dengerin, aduh enak banget nih. Udah matiin gitu kayak gitu sekarang gue jadi agak goblok juga sih kalau pikir-pikir ya gitu. Tapi ya itu gitu yang terjadi sekarang di gue gitu. Misalnya pulang kantor gue pengen nyetel nih. Udah gue setel gitu, gue denger, aduh enak banget ya suaranya. Ntar gue ngeri rusak nih, udah deh gue. Udah gitu kan hitungannya tabung lama kan Mas? Itu kan tabung lama kan? Iya, Sansui berapa? AU70. Berarti kan harus dipanasin dulu gitu? Iya. Berapa menit gitu kan? Iya. Kalau yang sekarang yang produk-produk tabung Cina lah, itu kan nggak perlu tuh. Iya. Memang sih kalau secara kualitas ya beda dibanding tabung yang dulu kan gitu. Iya, berarti jadi ya bener, panasin dulu. Jadi panas. Jadi kenapa gue matiin gitu karena takut gue karena panas banget gue anjing panas banget nih. Udah mulai aku ngeri kenapa. Itu masih original semua tuh Mas? Atau sempat ada diganti? Sempat di-upgrade. Tabung sih harus di-upgrade memang ya. Cuman secara kualitasnya sih gokil emang. Maksudnya gue ngerasain juga akhirnya gitu yang bener-bener gila nih gitu. Gitu. Oke. Terus yang gue pengen tanya nih Mas, dari quantity nih. Berarti lu dari mulai kan 2005 lu cerita Mas ya. Sampai sekarang nih 100 lebih dong. Pasti. Lebih kan? 1000 nyaris nggak? Atau udah? Mudah-mudahan enggak sih. Mudah-mudahan enggak. Karena gue udah di posisi yang aduh ternyata banyak banget nih jual-jualin lah gitu. Ada juga banyak yang jualin. Ada yang gue jual-jualin karena apa namanya niatnya fokus jadi nggak fokus gitu ya. Padahal niatnya fokus jadi nggak fokus. Cuman ada kelebihannya lagi nih sebenarnya ya. Kelebihannya sih sebenarnya ada kelebihannya lagi dan sekarang gue bener-bener menikmati karena kan gue ngejaga nyokap di rumah nih. Karena nyokap gue seneng edit gade gitu. Jadi setelah gue setel itu terapi musik juga buat dia nih. Jadi gue ngerasa itu udah mulai berantakan gue di situ ya. Ada Krisya gue beli segala macam. Which is zaman gue kecil Krisya nggak gue bandingin kan gitu loh. Tapi sekarang ternyata gokil ya ketika disetel di vinyl tuh beda. Ternyata itu yang jadi isu Ebit Gade. Ebit Gade dulu almarhum bokap gue nyetel gitu. Gue tau lah lagu-lagunya gitu. Tapi gue nggak kepikiran gitu untuk beli vinilnya. Tapi setelah gue mikir wah nyokap suka ya udah gue beli, gue setelin dan dia emang seneng. Ternyata buat orang lain juga ternyata enak juga Mas ya kan? Apalagi buat orang tua lo gitu kan. Sekalian nyokap jadi ini ngedengerin kan dia jadi seneng lah, happy gitu ya. Itu yang paling penting sih. Berarti kan yang lu biasanya terfokus di beberapa genre, misalnya taruhlah kayak lu kan dengerin Britpop ya, Britpop, Britrock gitu kan, terus ke metal udah pasti. Terus lu cerita tadi dengerin Ebit Gade tiba-tiba. Ya betul. Kan jadi aneh harus lu lintas genrenya jauh banget kan. Jadi belangsak sih kalau. Jadi belangsak. Jadi ngaco. Tapi jadi lu juga demen akhirnya kan Mas? Jadi doyan juga kan dengerin. Sampai dangdut juga ya kayak Usman Bersaudara gitu. Terus musik-musik daerah kayak koplo gitu. Koplo belum Melayu musik Melayu ya kan? Kan bagus-bagus orkes Melayu. Iya bagus-bagus. Jadi ya ternyata setelah tahu vinyl malah bukannya mikirnya ke depan ya ke belakang gitu ya. Banyak banget band-band Indonesia yang brengsek ternyata dulu ya bagus gitu loh. Kayak dulu gua tuh ingat lu sempat beli kalau nggak salah dari PHR waktu awal banget PHR itu Dosho King Shaking Days. Kompilasi itu kan band-band hard rock. Nah hard rock itu dari situ baru kita gua tahu ini ada band ya macam-macam band Indonesia. Pampers yang dulu yang kita kenal di eranya lagu menye-menye ternyata dia kayak lagu gereja tua kan. Ternyata dulu punya lagu galak gitu. Kita juga gila juga ya ternyata gitu. Kayak Kus-Plus gitu kan Mas ya? Kus-Plus juga kita kenal ya, maksudnya memang lagu-lagunya ya udah general lah ya. Kayak gitu sih. Oke, Mas, ini kan di depan kita nih Mas, lu bawa nih. Iya. Weh,
Gue langsung to the point aja nih nanya nih, Mas. Yang mesti diceritain. Kan dulu 3 PH nih, Mas. Kenapa kan gue tanya lu bawa 3 PH, Mas? Gue pengen nanya nih, kenapa pilihan lu ini? Oke. Pertama Mas, pas lo bilang ya, pas lo bilang tuh gue mikir 3 PH dikit amat gitu. Terus gue bingung, gue mesti mulai dari mana gitu. Walaupun sebenarnya gue ngerasa wah kurang. Gue kalau ngomong yang gue kepengen banget bicara vinyl Indonesia sebenarnya. Cuman itu bukan wilayah gue karena udah pada banyak yang lebih jago dari gue lah. Suhu-suhunya banyak. Dan gue bukan bilang gue juga lebih jago di sini enggak. Tapi gue sekarang lebih ke historical di mana album-album ini yang nemenin gue selama gue dari remaja. Betul. Dari remaja sampai sekarang lah. Dan perjuangan gue buat ngedapetinnya juga sulit. Album-album ini. Pertama nih, The Dead Milkmen nih. Wih, apa nih Mas? Band punk nih sebenarnya. Nih band punk. Gue suka banget sama lagu Watching Scotty Die di sini. Nah ini dulu gue punya kasetnya. Dan kasetnya juga rekaman. Jadi maklum lah zaman SMA kan susah ya. Jadi rekam sendiri. Punya teman yang kaya yang punya album ini. Lu beli kaset kosong? Beli kaset kosong. Oke. Ini band punk dari Inggris? Apa mana? US ya? Iya US ini. US ya. US ini. Dan saat itu juga gue nggak tahu nih band apaan sebenarnya. Cuman kalau di era gue dulu ketika nonton konser underground gitu, metal atau apapun itu metal punk gitu. Ada orang pakai baju The Dead Milkmen gambar sapi gitu. Gambar sapi, oke. Gambar sapi ya. Lucu sih bajunya kayak kartun gitu. Jadi kita ini Dead Milkmen apaan gitu. Sampai akhirnya temen gue punya kasetnya, gue rekam, ya gue dengerin man. Album ini yang berkesan banget. Ini kan band ngelawak juga kan Mas? Lawak. Iya kan band punk, komedi punk gitu kan? Komedi punk. Jadi lucu-lucu sebenarnya. Nah ini kenapa? Karena tiap gue begadang gitu, sama teman-teman SMA, mabok-mabokan, semua nyetel lagu ini. Jadi gue inget banget nih, wah ini luar biasa. Sampai sekarang pun sama teman-teman gue dulu itu gue selalu ngirim lagu Watching Scotty Day karena gue inget banget saat itu dengerin ini bareng-barengan subuh-subuh gitu, kondisinya udah pada sober semua nggak jelas gitu. Jadi inget banget gue. Kalau ngomongin band punk ini hitungannya band tahun 70-an, 80-an. Aduh, ini 80 sih kayaknya. 80. Biasanya kan kalau ini berarti udah anti mainstream dong Mas. Biasanya mainstreamnya kayak siapa? Sex Pistols, betul. The Clash itu kan udah berapa tahun nih. Betul. Yang kita tahu punk itu kan itu. Iya. Sebenarnya dan temennya dia juga banyak ada The Dickies. Oh iya. Jadi ini emang line up-nya punk sih. Benar. Band punk rock ya. Itu punk rock apa post punk ini Mas? Punk rock. Oke. Ini buat yang belum udah tahu tuh The Dead Milkmen. Ini album. Gue juga nggak terlalu tahu detail sih tentang band. Cuma emang suka di laguin dan lu penasaran karena orang pakai kaos itu ya Mas. Ya, gue taunya dari situ. Oke, lanjut 87. Oke. Nah, ini kalau ini mah pasti band punk juga ini. Ini PIL. Apa? Formernya pria idaman lain. Pria idaman lain. Bukan WIL ya. Apa namanya dari covernya aja apa ya kita nggak tahu apaan sebenarnya. Makanya. Jadi dulu itu kalau kita ke toko kaset, kita lihat album baru ya. Terus di situ kita nggak tahu referensinya apa. Iya. Sangat tidak tahu. Terus melihat judulnya belakang ini apaan nih orang kok begini modelnya gitu ya. terus lihat nih, ini gue juga lupa sebenarnya nggak kelihatan ini ya, karena ini kan vinyl. Ini cuma cover doang gitu. Waktu itu gue mikir ini band apaan ya gitu ya. Terus seru juga nih gambarnya begini gitu. Ya wis lah beli aja kasetnya gue. Beli kasetnya. Pas gue dengerin. Persis kayak gini covernya? Iya. Kaset. Pas gue dengerin, kok lagunya yang di lagu pertama ini ada Acid Drops ini ada teriakan No Future for You nih. No Future for You kan? Nah itu kan si Sex Pistols. Kan. Ternyata vokalisnya. Sex Pistols terusannya. John Lydon ya. Jadi nggak tahu kebetulan aja gitu dan semua lagunya enak banget. Dan lu emang pas itu emang suka Sex Pistols sampai sekarang ya. Benar. Jadi gue semuanya juga enak gitu walaupun post punk gitu. Post punk banget. Terus John Lydon masih nyanyi dengan gayanya. Nah iya jadi tiba-tiba aja ketemu band ini di Duta Suara waktu itu. Duta Suara Sabang situ ya. Nah ini vinyl kedua yang gue bawa ya ini yang pertama ini nyarinya susah juga ya maksudnya. Ketika gue ngomong kemana-mana rekor nanya ini nggak ada yang punya gitu. Terus gue ingat banget waktu itu RSD pertama. RS Record Store Day pertama 2015 ya.
Saya ingat gue ya gue muter, akhirnya ketemu ini dia nih. Ini ketemu di apa? Di ada yang siapa mas record store yang jual gini? Lu inget? Gak inget juga? Gak inget juga gue. Intinya kayaknya anak pang yang ini deh, anak pang yang udah pensiun deh. Jadi satu box itu kan, pas gue buka, wah pang semua nih, pang semua. Terus Bulungan kan banyak anak pang emang ya, ya kan? Ada ini, tas gue bilang anjrit. Gue langsung nyari, mana yang jual, mana? Yang jual nggak ada. Yang jual nggak ada. Yang jual nggak ada. Nggak tahu. Bangsat gimana? Gue bilang nih gue mesti beli. Gue nggak tahu harganya, gue bilang berapa nih. Gue tungguin, jual mana? Tungguin aja 5 menit 10 menit lagi sholat, ini tetap gue pegang nih, so gue nggak boleh ada yang ambil, tetap gue pegang lagi. Itu datang di kelar sholat, kenapa pak ini mau beli? Oh iya berapa? Ingat lah harganya? 3,5 kok salah. Tahun segitu. Beruntung. Iya. Karena udah nggak ada remaster juga kan nih. Langsung gue ambil langsung. Iyalah. Oh gue seneng banget nih dalam. Nah kalau ini gue order nih, karena di mana-mana susah. Ini order sendiri atau lewat Eco Store juga? Atau PO gitu? Siapa lewat temen gue yang suka bisa ngorderin berapa nih bu? Udah nggak apa-apa lah nih susah soalnya first press juga. Iya. Udahlah gue. Ini 92 kan kalau first press? Ini album tahun 92 kan mas? Iya. Ini first press. Nah next ini apa mas? Yang terakhir nih. Ini sulit nih. Ini gue juga demen soalnya ini. Smashing Pumpkin kalau nggak ada dia bukan. Pumpkin doang berarti. Iya. Nggak jalan. Nggak jalan. Ini tahun 98 dong pasti. Iya. Kalau yang remasternya ini reissue ya karena first press-nya dia udah nggak tahu deh. Udah luar biasa harganya dan ini baru gue dapet di 2020 ya masa. Dia pas Covid lah dan ini gue senang banget sih sama James Iha karena satu albumnya juga enak dan memang sesuai dengan tampilannya dia. Tampilannya dia kan ngantuk-ngantuk gitu. Ini satu album lemes semua ya. Jadi gue waktu itu sama teman-teman gue bilang namanya dia Lemes Iha. Lemes bukan Andre bukan. Jadi satu album ini apa namanya? Tapi beda loh mas. Kalau lu dengerin Smashing, kalau misalnya suka yang Smashing Pumpkins, terus dengerin ini kan kayak aneh gitu mas. Kayak paradoks gitu kan. Di Smashing itu dia yang bikin jadi sweet sebenarnya. Siapa sih Corgan kan dark gitu kan. Iya. Sama dia disuitin dari melodi. Kan ada lagu-lagu slow-nya itu otaknya pasti dia. Dia sama Darcy ya. Darcy basisnya ya. Iya. Karena pas gue dengerin ini juga kayak lagunya fun gitu ya kan. Ada kayak malah unsur ininya malah apa country-nya, ballad folk-nya. Jadi emang luar biasa sebenarnya album ini luar biasa. Satu album enak-enak dan benar-benar ketika gue dengar pertama kali di kaset gue langsung mikir ini kalau Smashing nggak ada dia mah kagak bakal kayak sekarang. Oh gitu. Kalau band lainnya dia lu dengerin? Perfect Circle. Gue nggak dengerin. Nggak dengerin. Itu enak juga? Oh parah, itu enak wajib. Kalau denger Smashing biasanya nyambungnya ke situ mas. Oh, gitu karena ya? dia 2002 Perfect Circle tuh dia gitarisnya juga. Oh nggak nyanyi langsung, nggak nyanyi. Tapi modelnya kayak Smashing. Si nyanyi yang Tool, bandnya Tool. Oh oke. Maynard. Oke. Nanti gue coba. Nah ini ya, ini juga mesen juga album 1 dan 2 nih gue dapet dan di album kedua tuh dia tahun 2000-an kalau nggak salah. Iya 2012 dan itu enak juga satu album. Mirip kayak gini juga. Mirip kurang lebih warna kayak suara gini tapi apa namanya lebih progres lah. Dan ya genius sih menurut gue si Iha ini genius. Siap. Gitu. Mantap itu berarti review 3 album yang gue minta dari Mas Nyoman buat di review ya. Mas, lo kan kalau tadi cerita ini kan, sebenarnya gue pengen nanya nih lebih lebih detail nih. Lo kan dari 2005 sampai sekarang 2023 kan udah main vinyl berarti udah lama banget dong, ya kan? Udah berapa belas tahun gitu kan. Nah, terus yang pengen gue tanya ini kan fenomena yang sekarang nih Mas. Dan dulu sih mungkin juga. Hitungannya lo udah bisa mengkategorikan diri lo audiophile dong? Enggak sih. Belum ya. Kan lu sempet cerita sama gue yang tadinya bodo amat mau ini first press, mau second press atau early press atau remaster reissue sekalipun. Sebenarnya sih gimana kalau kita bicara musik ya, bicara musik itu kadang kita nyetel lagu itu nggak tahu. Kalau yang sekarang itu yang digital itu kayaknya biasa aja ya kalau kita. Biasa gimana? Kan banyak juga yang suka lo digital mas. Ya banyak karena memang
Nggak tahu juga ya. Gue kadang gue sendiri sih masih dengerin kalau emang gue lagi di kereta atau kemana, Spotify. dengerin kan, karena nggak mungkin gue bawa vinyl kan. Iya. Gue dengerin. Sesuai kebutuhan aja lah. Tapi emang pas gue dengerin setelah itu, terus gue ada piringannya gue setel, ya beda sih. Beda. Tapi bukan berarti gue sebagai orang yang gue bilang audiophile sih, enggak ya. Lebih ke apa ya? Mengembalikan musik itu ke esensinya, tempatnya, gitu, esensi tempatnya gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara ya kalau sebenarnya udah dari dulu ya, si Blur itu ngeluarin album Modern Life is Rubbish ya sekarang tuh emang kalau kita bicara ya ternyata ini kayak gini ya yang dimaksud. Tapi kita ketolong ya, maksudnya orang sekarang nonton video, nonton TV atau apapun lewat handphone. Ketolong sih semuanya. Serba instan ya kan. Gitu. Teknologi nggak bisa dipungkiri ya. Nolong banget lah gitu. Cuman ada satu sisi yang hilang. Kalau dulu kan yang namanya nonton TV dengan keluarga. Gitu. Sekarang kan udah sendiri. Udah bisa memilih ya. Memang arahnya ke situ. Kita nggak bisa ngelawan juga. Emang itu yang namanya teknologi modernisasi semua itu udah arahnya ke sana. Tapi nggak ada salahnya kita masih punya sesuatu yang memang balik ini ya, dengerin ini. Berarti balik lagi ke audio kan, dulu kalau kita dengerin musik itu kan ya dengerin sampai ramai kan Mas. Betul. Terus makin semaju teknologi sendiri-sendiri. Iya kan Mas. Lo punya handphone aja kan bisa dengerin, punya sendiri playlist udah selesai. Terus nggak bisa cerita dong, iya kan? Jadi kurang kan? Yang di situ pengalaman kita untuk sharing. Lu dengerin lagu apa? Gue dengerin lagu apa? Betul. Nah sekarang ketolong sama piringan hitam ini. Nah terus yang gue bertanya ini Mas, kan banyak yang bilang ke gue nih, beda Mas kalau piringan hitam itu lebih soft, lebih warm, ya lebih enak gitu. Gimana Mas, menurut setuju nggak kayak gitu? Kalau digital tuh enggak. Setuju. Tapi kan nggak kita mendiskreditkan digital juga enggak kan? Setuju. Gue kalau bicara piringan hitam itu lebih warm, lebih detail, itu sangat setuju gue. Asal harus pas ya, alatnya sesuai. Alatnya sesuai. Ya kadang gue denger isu piringan hitam jelek kok, tidak lebih bagus digitalnya malah bagus digitalnya. Jadi memang tergantung. Jadi tergantung, tapi memang benar kalau bicara warm detail memang karena kan dia master ya. Jadi dia master ya tidak bisa diduplikasi. Kalau kalau kaset bisa kita rekam. Nah ini udah masternya. Masternya bukan yang real to real itu Mas? Dari real ke sini ya. Lo sempat main juga itu? Main juga. Real. Main juga itu. Itu lebih repot lagi kan Mas? Itu lebih detail sih. Lebih detail, lebih ya. Tapi nggak yang advance ya, yang biasa aja. Gue sekarang malah belum pernah dengerin. Bedanya apa Mas sama itu? Hampir sama. Tapi lebih depth sih, lebih dalam ya. Gue juga nggak ngerti kenapa dia bisa lebih dalam. Ya itu kadang-kadang ada sesuatu kalau kita dengerin musik itu kita nggak bisa deskripsiin ini apaan ya. Gitu. Cuman kita bisa menikmati, ini enak banget ya gitu, ini keren ya gitu. Ada beberapa yang memang nggak bisa diungkapkan kalau lo nggak dengerin sih. Nah benar sih. Nih Mas, sebelum penutup nih Mas, Dasi biasanya minta tips lah buat yang pengen main piringan hitam. Mulai dari mana dulu nih? Ada yang bilang tapi nanti kan kalau udah kayak gini kecanduan, jadi jajan rock terus. Sebenarnya sama. Gue dulu juga begitu. Awalnya kecanduan. Takut kecanduan. Cuman lama-lama nggak bisa dihindari ya. Kasarnya bini gue udah ya udahlah, daripada uang nggak jelas daripada benar. Daripada jajan nggak jelas kan. Jadi dan jangan lupa ini aset juga. Kalau lo BU pun lo jual jadi duit nih. Oke, tapi nggak semua dong jadi duit. Maksudnya kan nggak semua album atau artis yang bisa dijual gitu kan. Ada yang ada harganya, minimal ada yang gini, bisa ada yang lo untung, ada yang lo rugi, tapi kan jadi duit. Iya. Minimal jadi duit gitu loh. Jadi nggak usah takut deh. Jadi lo nggak usah takut gitu. Jadi lo nggak usah takut keracunan atau apa gitu. Karena gue udah ngerasain nih beli 350 jual 1,5 juta. Widih, jadi dari segi bisnis oke berarti ya. Jadi buat gue ya bini gue juga kasih tahu nih.
Wah iya seneng deh, makanya itu gue Malah beli support. ini nggak apa-apa ya, supaya udah nggak apa-apa. Bisa jadi band-band anak lo yang lo doyan band Korea gitu mas ya, kayak BTS. Iya, Blackpink. nah itu kan dari sekarang aja udah langka tuh kalau Iya, menurut gue. benar. Dari sekarang aja tuh menurut gue udah langka itu. Jadi apa namanya, nggak usah takut lah, maksudnya musik itu nggak akan pernah mati kalau menurut gue. Jadi sekarang kalau lo beli nggak ada harganya, ya kita bicara 5-10 tahun beda cerita tuh. Benar. Beda cerita. Terus kalau buat yang pengen banget nikmatin, maksudnya bukan karena FOMO ya, ibaratnya kan kalau FOMO kan ya udah yang penting beli. Kalau maksudnya yang pengen nikmatin tuh harus gimana dulu mas, playernya? Mulai dari mana dulu? Sebenarnya yang gue salut dari sekarang adalah industri udah mulai ada turntable baru lagi. Kalau dulu tuh zaman gue susah tuh, nggak ada yang produksi turntable tuh. Jadi nyari turntable lama yang bagus gitu. Nah kalau sekarang sebenarnya udah banyak nih yang support ya, maksudnya yang lain Get House segala macam ya, banyak yang ngeluarin, terus apa namanya Audio Technica dan harganya juga oke lah ya, terjangkau. Speaker juga ada gitu, baik yang pokoknya intinya mulai dari situ aja juga udah oke sih menurut gua. Karena sebenarnya dengan sound system sederhana, kalau ruangannya mumpuni, itu udah beda cerita tuh. Karena misalnya cuma ruangannya kecil, kayak misalnya segini lah ya. Iya, ruangan segini nih, sound systemnya sederhana, ditaruh dengan tepat. Nggak usah gede-gede banget gitu kan. Terus pakai peredam yang benar, udah pasti bagus, nggak mungkin jelek. Karena memang sebenarnya dari semua itu settingan ruangan yang paling penting sebenarnya. Setting ruangan ya. Setting ruangan yang paling penting. Udah gitu kan sekarang banyak label-label perusahaan rekaman sekarang. Ya itu disupport sama banyak. Kalau punya band apa bikin ya kan. Rilis ulang, terus habis itu ada band-band baru yang band-band indie gitu kan. Nah itu buat gue sih luar biasa ya, support. Nah ngomong kayak gini, ada rencana nggak band tuh mas bikin piringan hitam? Planet Bumi deh, kalau nggak Sex jangan, nggak usah, nggak laku. Ya kan yang penting ada ini ya mas, ada portfolio. Dokumentasi ya nggak apa-apa. Dokumentasi, gimana? Jangan dulu. Sebagai penikmat aja. Siapa tahu Master Sound mau bikin kan? Ya kan PAR. Sebagai penikmat dulu lah. Penikmat dulu. Oke mas, ada lagi nggak mas tips buat yang itu tadi baru pengen mulai, apa sih yang harus ini, atau kita langsung ngacak aja random beli yang beli sesuai dengan yang disuka ya, musiknya itu paling penting. Jadi jangan ke bawah arus. Jadi kalau memang sukanya apa nih, kumpulin itu dulu, pop atau apa, ya udah. Kalau ada juga yang pernah bilang sama gue, justru kita beli kayak gini malah kita nggak tahu mas. Kalau yang udah tahu ngapain beli PH-nya gitu. Itu gimana tuh mas? Nah, reaksi lu tuh. Gue baru denger sih dan agak kaget juga. Oke, itu maksudnya kenapa? Jadi dia nggak tahu karena nggak tahu misalnya covernya keren nih atau gimana? Covernya keren. Kalau nggak referensi dari sama kayak gue beli ini berarti kan gue nggak tahu. Iya kan lu nggak tahu nih. Gue nggak tahu, tapi covernya keren. Nggak ada pilihan lagi di newcomer gitu kan, di rak kaset. Yang paling jorok ini doang menurut gue. Ternyata pas lu beli ternyata bagus, sebenarnya bagus gitu. Lagi kan. Ya berarti mungkin masuk ke kategori itu. Gue juga dulu pernah gitu. Wah ini karena covernya keren nih, oke. Jadi nggak ada masalah dong ya. Kita beli karena nggak tahu. Berarti malah ngulik. Ya gue justru suka sih kalau ngulik ya. Ya tapi kalau kita bicara fokus, kalau ini sebenarnya harusnya fokus. Vinyl itu koleksi harusnya fokus. Kenapa? Karena biar nggak terlalu bocor kanan kiri ya. Kayak gue nih bocor kanan kiri, tiba-tiba suka sama ini. Kunto Aji aja jelas kan gitu. Baru gue kaget lu beli Kunto Aji kan. Iya benar. Gue juga bingung kenapa gue beli ini gitu. Itu hal paling absurd yang gue lakukan. Mas Kunto Aji jangan lupa nanti di-invite juga nanti kalau bisa ya di YouTube-nya. Itu hal paling absurd yang gue lakukan ya, karena apa namanya saat itu ya, dan gue gak nyesel sih beli karena bagus lah. Emang worth it lah ya. Worth it banget. Worth it banget. Ya kan banyak juga yang ngerilis gitu ya, teman-teman yang rilis kayak Harlan. Iya. Kan kita support juga. Iya. Ya, terus Eka ya kan? Ya Brandal, Upstairs. Jadi sebenarnya gue dari dulu itu ngerasakan lah yang namanya ngantri buat beli. Oke. Kan sekarang mulai lagi nih PHR cuma 5 antri. Itu bagus menurut gue. Rilisan kita Master Sound beli nggak lu mas? Apa namanya itu, Endah dan Resa? Apalagi sih yang gue Nadine yang gue kelewatan cuman si Hindia tuh. Hindia. Tapi Nadine lu dapat berarti ya? Nadine Amiza. Nadine gue nggak. Gue Endah. Ini kalau Glenn Fredly. Iya.
Gua Ya, kira Mas Nyoman ini koleksinya kayak gini doang nih guys. Berarti emang itu belangsaknya di situ. Oke. Ya yang Hindia sih yang gila tuh. Jadi nyebrang ya kemana-mana Mas ya. Tapi ya gue seneng ya. Iya. Bagus. Support juga kan ya sesama ini. Selain support juga gue belajar juga. Oh ini musiknya. Itu sih. Menarik banget nih pembicaraan gue sama Mas Nyoman nih. Lain kali ini gue pengen nanya-nanya lagi Mas, mungkin karena waktunya dia nggak cukup lagi nih, oke kan? Banyak yang bisa gue ambil nih sama yang lainnya. Pengen tahu tentang Mas Nyoman ya, kalau ada yang mau ngundang Mas Nyoman di tempat channel yang lain, oke aja. Oke guys, sekian pembicaraan gue tentang gue sama Mas Nyoman. Next ketemu lagi di channel PHR Senayan. Kita bisa bahas review album atau interview juga sama musisi atau salah satu pelaku penikmat ini piringan hitam. Oke, kita ketemu lagi. Sampai ketemu lagi dengan gua Dion dan Nyoman. Oke, siap.